karena itu sudah, kalau 9 SKS berarti teman-teman semua mengambil sampai 24 SKS, padahal IPK-nya tidak bisa nyampe untuk mengambil segitu ya. 24 SKS itu harusnya 4,0 IPK-nya. Itu ya penjelasannya. Jadi tolong tidak usah mengikuti 2 MK yang memang nanti tidak akan berguna, karena sudah diselesaikan sama Mas Slamet. Saya sudah bilang agar dinormalkan gitu ya, dinormalkan ke 7 MK gitu ya. Ya. Lanjut ke penanya selanjutnya, ada Pak Jajang Andri. Silakan Pak Jajang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya mau bertanya Pak mengenai sinkronus itu. Kemarin ada dosen mata kuliah usul tarbiyah, Bapak Dr. Nasehudin. Beliau menyampaikan kampus menyuruh itu 4 kali sinkronus itu minimal katanya. Jadi beliau mengharapkan kami para mahasiswa itu membuat kelompok dan nanti untuk presentasinya harus Zoom juga, harus sinkronus juga, harus tatap maya juga. Nah, jadi beliau membagikan jadwalnya untuk dengan beliau itu 3 kali sinkronus, 4 kali minimal, pokoknya maksimal 8 kali lah katanya seperti itu. Lalu mahasiswa 8 kali untuk presentasi mata kuliahnya beliau. Nah, apakah itu bisa dibenarkan atau tidak, Pak? Karena beliau sendiri, menurut teman kami dari semester 1 kemarin, DA21, Pak Yan, beliau bahkan meminta Zoom itu setiap pertemuan. Tapi kalau yang sekarang ada perubahan, minta sedikit lah 4 kali Zoom dengan beliau, 4 kali Zoom mahasiswa untuk presentasi makalah, katanya seperti itu. Terus yang kedua untuk itu berarti totalnya benar pertemuan Pak, 8 kali mahasiswa, 4-nya dengan beliau, berarti 12 pertemuan gitu Bu. Ya, jadi kan semua ini Pak, semua RPS-nya itu kan sudah dibagikan tiap kelompok 1. Jadi ada 11 RPS nih. Nah, untuk 1 kali Zoom katakanlah 3 pertemuan langsung dipresentasikan seperti itu. Jadi dengan beliau 4 kali Zoom, kita 3 kali Zoom, pokoknya kata beliau tidak boleh lebih dari 10 kali Zoom gitu loh, kata beliau Pak. Nama tutornya siapa Pak itu Pak? Nama tutornya? Dr. Nasehudin. Dr. Nasehudin. Oh, oke. Usul tarbiyah. Iya Pak. Terus yang kedua, untuk dosen Bapak Ibnu Zulkifli itu kemarin sudah dihubungi Pak, tapi belum melakukan perkuliahan karena beliau masih sibuk katanya. Mungkin minggu depan. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya ada Pak Ishak Sidik. Silakan Pak Ishak. Ya, terima kasih Mas Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kajur, juga yang kami hormati Bapak Sekjur, juga yang kami hormati Pak Slamet dan Pak Fikri, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Alhamdulillah di kelas 1 perkuliahan udah semuanya bisa dilaksanakan dan sudah mengikuti asinkronus semuanya pada pertemuan pertama. Ada yang perlu ditanyakan itu, yang pertama itu tentang absensi di dosen, karena ada beberapa dosen yang bilang absensi khusus kelas 1 itu baru tercatat hanya 25 orang. Sementara anggota di kelas kami semuanya ada 50 orang. Padahal saya sebelum jauh-jauh hari sudah ngecek teman-teman yang mengisi di KRS-nya. Ya, alhamdulillah sudah pada selesai. Takut-takut memang belum terupdate pemberian absensi dari pihak PJJ kepada tutornya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, ini Mas Slamet yang identifikasi tentang kekeliruan dalam penulisan yang kemarin saya sudah informasikan, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Mungkin Pak Slamet lebih paham. Yang kekeliruan yang nama yang di PT Dikti itu ya Pak ya?
Ya, yang keliruan di portal namanya Muhammad Yusuf. Ternyata di PD Dikti itu adalah Muhammad Yuub. Jadi tidak ada tiga teman kami di kelas S1 yang memang di portal memang ada yang sudah benar. Di PD Dikti juga ada kekeliruan. Yang kedua nama Maisyatul Mubarakah di PD di portal itu tertulis Maisyah Mubarakah. Di Dikti juga sama Maisyah Mubarakah. Padahal ketika daftar pertama itu adalah namanya Maisyatul Mubarakah. Ada tul di tengahnya. Yang ketiga itu atas nama Rizky Iqbal. Yang seharusnya itu Rizky Iqbal. Itu sama di portal tertulis Rizky pakai S. Di PD Dikti juga sama. Karena beliau sudah, teman-teman kami sudah ada yang ngecek di PD Dikti. Sementara di portal sementara seharusnya yang sesuai itu adalah Rizky pakai jet. Itu saja Pak Kajur dan Mas Slamet yang bisa dipertanyakan, dan mudah-mudahan ada arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Untuk penanya yang ketiga ada dari Novita Sari, PJJ kelas C. Silakan Mbak Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili kelas C, mewakili Kosma kelas C, Pak Abdul Somad, karena beliau berhalangan. Ada hal yang ingin saya tanyakan, sebetulnya sudah terjawab tadi oleh Pak Kajur, hanya saya ingin menegaskan saja sebagai lebih jelas lagi supaya teman saya yang satu ini tidak salah paham ke pihak kampus begitu. Di kami itu kemarin itu Pak dosen share absen, dan teman kami yang satu ini tidak masuk absen di sejarah pendidikan Islam. Kemudian ada satu teman Liniawati, mungkin dari adik kelas, tapi adik kelas yang tersebut tidak ada konfirmasi ke Kosma gitu, Pak. Nah, setelah saya tanya, saya suruh cek di KRS, SKS-nya itu dia ambil 24, tapi IPS-nya mohon maaf saya sebutkan kurang dari 2, IPK-nya kurang dari 3. Begitu, Pak. Gimana Mbak Novita Sari, bisa diulang nggak Mbak Novita? Maaf. ini ada dari LPTP soalnya Pak, jadi harus saya jawab dulu. Gimana? Masalah apa masalah biar nanti saya. Nggak apa-apa. Siap Pak Sekjur, siap. Ya nggak apa-apa, mau diulang Pak. Soalnya ini pasti berhubungan dengan Pak Slamet begitu. Mas Slametnya handle ini aja, Mas Slamet. Dari LPTP nggak cair dimarahin lagi sama mahasiswa. Nanti biar saya aja Mas Slamet yang ini yang siap Pak Sekjur. Mohon bantuannya. Ini Pak Mbak Novita Sari ya, tadi ini ada mahasiswa Pak Liniawati ya namanya ya, tadi yang dari semester bawah naik ke atas. Liniawati. Siapa? Liniawati ya, tetapi IPK-nya enggak, jadi kurang dari 3 ya? Teman satu kelas saya, namanya sebutkan enggak Pak? Siapa namanya? Namanya Syamsul Hadi. Syamsul Hadi itu yang tidak masuk iya. tadi ya? Yang tidak itu masuk. Teman saya satu kelas semester 6. Dia tidak terdaftar di MK Sejarah Pendidikan Islam. Karena kami suruh cek di KRS, di KHS-nya, kartu hasil studinya, IPS-nya kurang dari 2, IPK-nya kurang dari 3, begitu. Terus yang Ibu Liniawati ini berarti semester bawah yang naik ke atas ya? Iya, justru Ibu Liniawati ini tidak ada konfirmasi sama sekali ke Kosma ataupun ke saya begitu. Ya. Padahal kami sudah ngasih kebijakan ya untuk yang ke bawah itu tidak boleh naik ke atas dulu sementara. Baik, nanti kita catat ya untuk Ibu Liniawati ini, nanti kita jadikan catatan. Iya. Kemudian ini untuk masalah Pak Syamsul Hadi gimana Pak?
Nah, untuk Pak Syamsul lagi nanti ya, tapi ini kan jadi catatan yang juga ternyata ada IPK-nya kurang ya berarti ya. Ini kan belum disetujui kalau misalkan tadi yang sudah Mas Slamet bilang. Betul Pak. Kecil. Pak Syamsul Hadi itu IPS-nya 1,57 Mbak. Jadi belum saya setujui untuk KRS-nya. Iya betul. 1,57 ya Mas Slamet. 1,57. Ini saking sibuknya atau bagaimana? Nggak sempat. Saking nggak pedulinya mungkin Pak. Kalau sibuk tapi peduli kan tetap ikut kuliah soalnya. Padahal kan? Mas Slamet sudah sangat peduli loh dengan teman-teman semua ya. Asik. Itu nanti keputusannya bagaimana Pak? Kayak yang mana? Oke. Yang Ya. IPK-nya rendah itu Pak, yang lagi nggak disetujui KRS-nya. Pak Kajir bagaimana? Pak Kajir terkait dengan ini? Biar kami nanti bisa enak Menyalakan Pak. menyampaikan Pak. Tapi yang jelas Bapak Ibu semua mungkin kita akan koordinasi dulu dengan pimpinan terkait dengan ini ya Bapak Ibu. Karena ini kan keputusan ini kan tidak bisa dari PJJ saja yang mengambil keputusannya ya. Tapi yang jelas sudah dapat informasi atau arahan dari pusat bahwa yang PK-nya kurang itu memang harusnya ada treatment yang berbeda begitu. Pak Kajut, Mohon maaf Mas Jaki. Gimana Bu? Ini kan Pak Syam ini ambil 2 MK di bawah ya, karena beliau itu waktu itu nggak lulus 2 MK tersebut, tapi yang 2 MK itu masuk loh Pak. Iya, 2 MK itu masuk. Iya, 2 MK yang di bawah itu masuk. Terus MK yang sejarah pendidikan Islam yang saat ini yang tidak masuk begitu. Takutnya nanti di MK yang lain yang dosennya itu nggak share absen mahasiswa, ada beberapa mata kuliah yang beliau tidak masuk. Nanti takutnya ada kesalahpahaman begitu. Jadi takutnya seperti pihak kampus yang tidak menyetujui karena alasan yang tidak jelas begitu maksudnya saya. Begini, ini kan sebenarnya kasus kemarin ya, Pak, kalau nggak salah saya sudah pernah bilang itu di rapat yang pertama itu bahwa jika menemukan hal-hal yang seperti ini, sebaiknya di minggu pertama kedua itu kan sudah bisa terdeteksi tuh. Misalnya penulisannya seharusnya ngecek juga. Iya. Nah, sudah ketahuan. Nah, itu bisa dilaporkan ke kampus segera mungkin ya, supaya nanti kalau bisa penulisannya hubungin saya saja nanti biar ke Mas Slamet dan Pak Kajut untuk ininya biar enggak, karena Mas Slamet juga banyak sekali tuh menerima WA dari segala macam. Saya harap biar saya kebagian juga susahnya. Baik Pak Zaki, terima kasih banyak Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kajur, Pak Sekjur, mohon izin menjawab yang tadi pertanyaan dari Pak siapa itu yang A1 itu, Pak Ishak Siddiq ya Pak ya? Ya Pak. Ya, sudah saya laporkan ke PD Pak Ishak Siddiq. Jadi nanti prosedurnya untuk perubahan nama di PD Dikti maupun di portal juga, nanti mahasiswa bisa masuk ke sini Pak, ke ptipd.syekhnurjati.ac.id itu Pak. Jadi nggak lewat saya Pak Ishak Siddiq. Dibuka Pak, aja. diulang lagi Pak itunya alamatnya Pak. PTIPD saya ketik aja ya di chat ya ini ya. Ya siap. Ya masih Pak Slamet. Ya. Takutnya masuk ke situs yang lain Mas Slamet nanti kalau saya. Nah itu tuh ptipd.syekhnurjati.ac.id. Nanti silakan teman-teman yang kaitannya dengan portal atau PD Dikti nanti bisa masuk ke form layanan. Itu di situ ada beberapa form perbaikan data PT Dikti, ataupun nanti kalau misal jadi alumni juga ada form input data alumni sama pengaduan. Kalau yang di sini kan ada akses internet seperti itu. Dicek aja itu ada di form yang kedua itu ada form perbaikan data PT Dikti. Nanti silakan mahasiswa untuk mengumpulkan dokumen-dokumennya terlebih dahulu, baru diupload seperti itu Pak Ishak Siddiq ya. Halo Pak Ishak. Ya Pak. Jelas ya Pak ya? Ya. Sudah Pak dieksekusi Pak. Terima kasih. Oke. Ya sama-sama Pak. Silakan lanjut Pak. Selanjutnya ada lagi Pak
Andi Mustafa, silakan Pak. Ini yang kedua Pak, mohon izin yang pertanyaan yang kedua di catatan di dosen data mahasiswa hanya separuhnya Pak. Hanya separuhnya Pak. Ya, hanya 25 orang Pak. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Kelas apa itu? Nggak tahu di kelas kemarin itu Pak Dr. Muhammad Farhan itu berbicara data yang dari PJJ itu jumlah mahasiswa hanya tercatat 25 orang Pak. Nah, saya cek dulu Pak ya. Siapa nama tutornya? Pak Dr. Muhammad Farhan SPD MPD. Kelas A1. A1 ya. Mata kuliah? Mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Muhammad Farhan ya? Ya. Ya, saya cek dulu Pak. Oh, pelihara ayam, Bang. Siapa sih ini? Di belakang di saya Pak. Oh, kali mau nanya sekalian. Masih loading, tunggu sebentar. Kalau dicek di data saya itu udah komplit Pak, 50 orang Pak. Baik Bapak. Iya, nanti tinggal disampaikan saja ke tutor. Kalau di saya udah 50 orang ini A1 Muhammad Farhan. Ya Pak ya? Ya, terima kasih kalau begitu Pak. Oke, sami-sami Pak. Sudah 50%. Iya. Udah. Kemarin jadi tanda tanya Pak, takut-takut tidak mengisi KRS gitu teman-teman. Ini Pak Andi. Pak Andi atau siapa ini Mas Selamat yang tanya tadi? Pak Ishak Sidik Pak. Pak Ishak. Oh, berarti saya harus ke rumahnya Pak Ishak supaya nyembelih itu apa? Ayam. Siapa? Nanti kopdar di Garut Pak. Ya, rencanakan kopdar di Garut Pak. Oh, ayamnya sudah ready Pak. Tunggu Lebaran. Ya, untuk lebaran. Oke, Mas Selamat, saya sedikit menanggapi dulu itu yang pertanyaan tadi tentang Pak Saipudin ya, usul tarbiyah ya. Yang 8 kali Zoom ya, 8 kali tatap maya. Ini ada Saipudin itu ada 3 ya, ada Saipudin Juhri, Warek 1, mantan. Ada Saipudin itu dekan sekarang. Ada Saipudin dan ada satu lagi, ada 4 kalau nggak salah. Iya, Saifuddin Suri juga Pak. Ya, jadi ada 4 kalau nggak salah yang namanya sama. Saya tidak tahu apakah Saifuddin kalau yang usul tarbiyah kalau nggak salah pendekan ya. Jadi di pola pembelajaran kita memang 4 kali sinkronus ya, 10 kali kegiatan asinkronus. Jadi kalau Pak Saipudin 8 kali kegiatan sinkronus, nanti gimana nih Pak Jaki? Karena polanya yang ditetapkan oleh kesepakatan tim task force dulu. Tetap saja Bapak Ibu sekalian ya, pokoknya 4 kali sinkronus, 10 kali asinkronus ya. Jadi itu mungkin kalau ada penguatan-penguatan tertentu ya silahkan saja gitu ya, penguatan-penguatan tertentu. Tetapi di pola di PJJ supaya nanti tidak ngacak-ngacak lagi, itu kan nanti kalau 8 kali sinkronus berarti kan 6 kali asinkronus ya. Ini akan mengubah pola ya, akan mengubah pola di PJJ. Maka dari itu bilang saja bahwa pola pembelajarannya itu 4 kali sinkronus, 10 kali asinkronus. Lalu dosen yang tidak masuk nanti saya pastikan supaya minggu depan itu bisa masuk, minimalnya itu portalnya sudah diisi ya, portalnya sudah diisi. Jadi kegiatan sinkronus itu masuk dan asinkronus juga bisa masuk. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kemarin saya juga Zoom meeting ternyata pakai Google Meet ya. Mas Slamet bisa nggak teman-teman kelas, ketua kelas kira-kira dibuatkan email yang pakai PJJ yang syeikhnurjati.ac.id sehingga
sehingga mereka itu bisa lama. Atau kalau tidak, teman-teman kelas itu mencoba urunan untuk beli Zoom meeting itu ya, beli Zoom meeting 1 tahun itu kan 1.200.000. Jadi kalau 50 orang dibagi 1.200.000 berarti sekitar 30 ribuan atau 25.000. Masa 25.000 per orang tidak mau, itu kan padahal untuk kepentingan sendiri. Alhamdulillah di kelas saya udah dieksekusi seperti itu Pak Jaki. Ya, ini yang di kelas lain. Di kelas lain yang belum kompak gitu ya. Itu kan ada dana living cost minimal untuk kepentingan sendiri, masa tidak mau. Lalu yang kedua, ada juga sebenarnya Zoom meeting di kami bisa digunakan. Itu kan ada 100 yang dari rektorat, 100 di PJJ, dan 1.000 kuota yang di rektorat. Tetapi ini perlu operator untuk membuat breakout room-nya. Dan breakout room-nya itu maksimum itu supaya stabil itu 20. Kalau lebih dari 20 itu breakout room tidak bisa, kurang bagus. Kurang bagus. Maka dari itu tolong nanti teman-teman mahasiswa bisa urunan lah 25 ribuan untuk beli Zoom meeting 1 tahun. Walaupun di kami ada, atau alternatif yang kedua, nanti teman-teman akan dibuatkan email kampus, sehingga ketika daftar Google Meet itu pakai email kampus, dan itu waktunya akan lama, bisa dipakai seharian ya. Kalau yang tidak pakai gunakan email kampus, email pribadi itu 40 menit waktunya, itu ya. Ini Pak Ruslan sudah menyender, sepertinya sudah kelelahan, dia habis makan daging sapi dan daging kambing kayak gitu. Oke, jadi itu Mas Selamat ya, yang bisa saya tambahkan untuk data-data kekurangan buat orang. Pengajar boleh masuk pengajar. Ya, oke. Silakan Mas Jaki. Baik, teman-teman semua, untuk masalah Zoom itu sebenarnya solusinya kami itu kemarin sempat ngobrol ya. Yang pertama itu opsi yang pertama menggunakan breakout room, tapi Zoom-nya dari PJJ. Ternyata itu agak kerepotan karena itu ada 3.000 orang lebih, dan memang untuk memasukkan orang ke setiap kelas itu kita butuh orang khusus ya, yang butuh menghandle itu ya. Kemudian opsi yang kemarin, yang tadi ditawarkan Pak Kajur, untuk setiap pembelian patungan setahun ya misalkan Zoom, itu juga opsi bisa. Tapi saya menawarkan opsi yang ketiga nih, opsi lain menurut saya lebih hemat dan lebih bisa gampang dihandle-nya ya, karena ini setiap kelas itu begini, di Shopee itu kan ada Bapak Ibu semua ya, itu kan Zoom yang per hari. Per hari itu maksudnya apa? Dari mulai jam 7 sampai jam 11 malam. Jadi gini saja, dan itu harganya murah, cuma 9.500 per Zoom ya. Jadi Bapak Ibu semua, menurut saya sih pakai yang ini saja yang lebih murah. Jadi Bapak Ibu semua punya kontrol tiap orang, jadi kami tidak harus menyiapkan orang untuk memasukkan setiap mahasiswa atau setiap menyiapkan kelas di breakout room ya, itu juga agak repot. Ditambah juga ketika sudah masuk breakout room itu kan jumlahnya juga terbatas. Kalau pengen stabil ya, kalau pengen tetap stabil ininya, kualitas Zoom-nya. Jadi mungkin opsinya begini saja Bapak Ibu semua, sediakan uang 9.500 per Zoom ya. 9.500 itu kalau dibagi satu kelas kan cuma kebagian berapa perak setiap orang. Beli saja karena saya juga memakai itu ya. Kalau ada meeting itu 9.500 rupiah. Itu bisa dipakai dari pagi sampai jam 11 malam. Artinya kalau Bapak Ibu punya 3 kelas, cukup Zoom yang seharga 9.500 saja. Karena itu kapasitasnya 100 orang. Gitu. Bapak Ibu kan di kelas PJ itu nggak ada yang sampai 100 orang. Jadi bisa dipakai. Ya. Bisa pikir itu opsi yang paling possible. Mungkin Bapak Ibu semua kalau 9.500 per Zoom itu keberatan nggak ya kira-kira ya? Apa perlu di polling dulu Pak? Aman Pak. Jangan perlu di polling dulu. Ya, mereka jualan aku yang Pak. per hari. Tapi ini sedikit pengalaman Pak Jaki. Teman-teman nanti tolong kalau di Shopee jangan beli yang mahal ya. Sempat saya beli yang 1 juta itu untuk 1 tahun, tapi kuotanya banyak, kena ban ya.
kena ban itu jadi hangus lah 1 juta hanya dipakai cuma enggak setengah bulan ya. Tapi kalau yang untuk sewanya per hari atau belinya per hari itu sepertinya itu lebih memungkinkan 9.000 per hari masa kalau 3 kali kan 1 minggu berarti 27.000 ya. Jadi itu mungkin lebih murah dan itu bisa urunan 1 kelas atau 1 kelas pola apa misal 2 kelas dulu hari ini, nanti besoknya bendahara, besoknya sekretaris, Pak Rahmat bisa juga misalnya 100 Oke. dengan Pak Ruslan. Soalnya khawatir Pak terlalu mahal kalau per minggu. Itu kan 9.500 kan saya pikir sudah sangat murah ya. Dia kalau kampung sama sekali ya terlalu Bapak Ibu semua ini. Diberi sama 9.500 kali dibagi 50 orang kan paling berapa Pak dapatnya? Paling cuma 500 ya, sampai 500 per orang ya. Saya pikir opsi yang kalau kita cari solusi ya Bapak Ibu semua ya. Maksudnya kita nggak udah stop menyalahkan yang lain lah. Misalkan kami juga agak kerepotan kalau misalkan diberi tanggung jawab PJJ harus menyiapkan Zoom, bukan Zoom-nya saja yang harus disiapkan, operatornya juga harus ada. Pikir kalau misalkan per kelas itu bisa menyediakan Zoom sendiri yang seharga 9.500 per hari, itu kan kalau cuma 4 pertemuan Zoom dalam 1 semester berarti kan 9.500 kali 4. Jadi cuma 400 saja, 4.000, 40 ribuan lah, nggak sampai 50 ribu bahkan. Itu kalau misalkan hanya digunakan untuk mahasiswa saja, untuk untuk perkuliahan. Kalau Bapak Ibu memang pengen menggunakan setiap hari pertemuan ya bisa saja untuk itu kembali ke Bapak Ibu semua. Tapi saya kasih opsi yang paling murah dan paling possible, paling murah dan paling mungkin. Jadi sebenarnya tidak ada keluhan lagi untuk Zoom dan sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu semua saja yang menyiapkan Zoom harga 9.500 yang mudah-mudahan sih Bapak Ibu semua ikhlas 9.500 kan nggak sampai 10.000 sebelum belajar ya Pak Kasri ya 9.500 jadi bisa lah Bapak Ibu semua untuk patungan itu dan bisa digunakan untuk tempat pertemuan. Jangan pakai Zoom, pakai Zoom kan harus ini ya Bapak Ibu semua itu kan pakai 9.500 itu solusi yang paling gampang, mudah dan aman. Ya kecuali Bapak Ibu pengen ribet ya silakan. Ya saja Pak. Mungkin itu menggunakan Zoom. Ya ada lagi Mas Slamet. Ini banyak yang melambaikan tangannya, sepertinya dadah atau apa ini Mas Slamet? Menyerah Pak, sepertinya sudah menyerah. Wih, ini ada Pak Rahmat nih. Silakan Pak Rahmat nih. Ustaz ada Pak Rahmat, silakan. Pak Kajur, Pak Sekjur. Ayo Waalaikumsalam. Saya izin ini ya. Pak mau ngarap yang dokumen LPDP dulu Pak sebentar boleh, Pak. Boleh Pak. Iya. Biar nanti saya aja. Silakan siap. Mas Suherman. Ya, izin bertanya Pak Sekjur, gini, di kelas saya itu kan ada salah satu mahasiswa dari semester 1 sampai semester 3 itu dia tidak mengikuti perkuliahan. Nah, tiba-tiba di semester 4 itu dia hadir. Nah, yang jadi pertanyaannya kita itu kan apakah bisa? Nah, yang jelas-jelas kan IPK-nya itu dari semester 1 sampai semester 3 itu kan tidak ada. Nah, beliau kemarin itu nanya ke saya, Pak, ini saya minta solusinya dong. Apakah saya bisa untuk ngambil semester bawah dari semester 1 ini? Begitu Pak Sekjur. Barangkali dikasih opsi. Nah, adapun kalau misalkan di DO ya dia minta kepastiannya aja sih Pak dari pihak kampus itu seperti apa. Sebenarnya ini ya, saya tuh heran ada yang begini-begini. Sebenarnya nggak usah dijawab yang begini-begini. Iya. Ya kalau nggak kuliah dari semester 1 sudah tiba kuliah mau bagaimana? Masa kampus mana yang bisa bisa menyelesaikan masalah seperti ini? Kecuali PJJ lah ya. Iya, maksud saya itu apakah ada surat keterangan tertulis bahwa beliau ini sudah di DO gitu Pak? Nah, Pak Rahmat, jadi kasihan opsi yang lain Pak. Misalkan suruh nulis surat pengunduran diri begitu Pak, biar kami repot. Bener Pak, saya juga bingung Pak sama mahasiswa ini. Kok bisa dengan alasan dia kemarin itu dia alasannya itu sakit Pak. Nah, apakah sakit itu bisa selama ini Pak? Kecuali sakit hati ya.
Iya. Jangan saya mati sama Pak Rahmat itu. Pak Kajur bisa aja itu Pak Kajur. Mati itu. Nanti kita bicarakan Pak Rahmat ya, Mas. Ini sepertinya harus didapatkan dulu ya untuk yang seperti itu ya kasusnya. Baik Pak Sekjur, kalau perlu saya ke kampus ya, saya siap merapat ke kampus sih Pak Sekjur. Ya sebenarnya kapan saja boleh suruh ke sini kan. Tadi saya kebetulan lewat kampus Pak. Wah, Pak Rahmat, nanti kita bicarakan dulu ya. Pak Kajur gimana tanggapannya nanti? Ya kalau 1 sampai 3 itu tidak ikut, tidak ada nilainya ya secara tidak langsung ya sudah blacklist ya sebenarnya itu. Jadi saya kurang tahu namanya, nanti nama dan NIM-nya saja coba di WA, nanti saya coba cek di portalnya ya supaya ini juga kan jadi perhatian Pak Dirjen, Pak Direktur, BPK, Irjen itu kan yang menanyakan tentang IPS ya, indeks prestasi semester itu. Jadi itu ya, nanti tinggal di WA saja, nanti kami cek dulu di rekam jejak digitalnya supaya sesuai seperti apa itu ya. Oke. Sumber Siapa Kajur? Terima kasih ya Mas Rahmat Sherman ya. Ya, terima kasih Pak Kajur, Pak Sekjur, Pak Selamat. Selanjutnya ke Pak Andik Ali Mustafa. Silakan Pak, ini dari tadi sudah ngacungkan tangannya Pak, sudah ada ikon mengacungkan tangan, plus orangnya juga acungkan tangan berkali-kali Pak. Jadi saya sangat urgent ini Pak. Silakan Pak Andik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah memperhatikan saya ya, melambaikan tangan. Ini terkait tadi saya kan agak terlambat, maksudnya jam 12 lebih. Dari banyak pertanyaan tadi saya belum ada yang menanyakan itu, makanya saya akan tanyakan. Terkait ini apa? Terkait ini aja Pak. Saya kan kemarin waktu Zoom dengan dosen itu terkait batasan maksimal pengumpulan tugas Pak. Kan ada yang itu dosen itu ada yang mengatakan maksimal 3 hari, ada yang minimal 3 hari. Kalau dibuat maksimal penugasan itu hanya 3 hari Pak, bagi kita itu kesulitan Pak, karena 7 MK kalau ngasih tugas secara serentak otomatis kita kebingungan juga Pak, dan itu deadline-nya kan harus 3 hari. Kalau minimal, batas minimalnya 3 itu alhamdulillah kita masih bisa bernapas lah Pak. Tapi kalau maksimalnya 3 hari, 7 mata kuliah langsung memberikan tugas, kita itu yuk kelimpangan Pak. Apalagi teman-teman yang di luar daerah 3T itu kan juga kan harus naik tangga dulu, baru naik genteng, baru bisa ngerjakan tugas Pak. Itu Pak, itu pertanyaan yang jadi pertanyaan saya dari tadi, karena kemarin juga saya masih bingung ini, waduh kok nek 3 hari maksimal loh, 7 mata kuliah ngasih tugas langsung deyel loh. Saya kelimpungan apa, dan itu pun hari-harinya hari pas kumpul keluarga itu Pak. Yang saya tanyakan itu batas maksimal 3 hari itu atau maksimal atau minimal gitu loh Pak. Saya itu aja. Terus terkait A13 insya Allah sudah tercover semua lah Pak. Terkait dengan Jimit itu saya alhamdulillah kan sekolah itu punya kan akun ID itu Pak. Akun ID belajar, jadi itu bebas, itu sudah unlimited edition sampai 4 tahun pun juga masih bisa digunakan itu. Unlimited edition yang akun ID belajar Pak. Tiap-tiap guru itu pasti insya Allah sudah punya itu akun ID yang sudah masuk di Dapodik, akan dikasihkan email akun belajar ID, itu bisa digunakan untuk Jimit 4 tahun gratis itu Pak. Udah kalau pengen ngobrol 4 tahun pun itu bisa jadi, asal laptopnya nyala Pak. Laptopnya yang nggak kuat Pak. Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Dari tadi kan belum ada pertanyaan seperti itu, saya itu masih bingung terkait penugasan itu aja Pak. Kalau saya sendiri pribadi ya mohon usul jangan maksimal 3 hari Pak, minimal 3 hari gitu Pak. Mungkin kita masih bisa bisa ada kesenggangan bagi kita gitu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan langsung saja Pak, mungkin biar ingat tanya ini. Macam boleh saya tanggapi dulu Pak Acep terkait dengan ini, biar Pak Katinya bisa istirahat. Tiba-tiba terus dari tadi.
Sebenarnya kurang enak badan, tapi demi mahasiswa PJJ itu nge-zoom ngomong udah lama ya. Jadi mohon maaf saya juga tadi telat ada tamu. Pak Andik terkait dengan ini nih kalau ikut Zoom kamera dinyalakan tapi volumenya dimatikan itu ya begini. Jadi dosen tutor itu sebenarnya sudah kami kumpulkan dan sudah kami beritahu semuanya bahwa pengumpulan tugas itu maksimal 3 hari, Pak. Maksimal 3 hari apakah ya? Kemudian nanti Pak Kajur mungkin akan menambah karena mempertegas lagi ini maksimal 3 hari. Kalau misalkan tadi ada usulan minimal 3 hari, ya seminggu juga ada usulan begitu Pak Andi. Ada juga yang usul seminggu atau 2 minggu, tetapi regulasinya memang kita punya regulasi seperti itu. Kami berpikir bahwa selama 3 hari itu mahasiswa bisa mengatur jadwal, mengatur waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, yang jadi masalah itu jika si tutor itu bilang minimal 3 hari, misalnya, itu berarti tutornya waktu rapat, itu kameranya dinyalakan, tapi volumenya dimatikan gitu Pak. Jadi sudah berkali-kali kami mengingatkan bahwa tugas itu maksimal 3 hari, tapi tidak boleh juga tugas itu dalam waktu 1 jam, 2 jam harus dikumpulkan begitu. Misalkan kasus yang kemarin itu ada tugas video ya, dalam 1 jam harus bikin video, dan itu kan susah sekali. Harus mencari koneksi internet yang stabil, kemudian ngeditnya dan sebagainya, itu butuh waktu yang lama, sehingga memang yang itu tidak boleh Pak. Ada kalanya usul itu, misalkan Pak Andi tadi usul berapa, 3 hari minimal, ya kami tampung saja Pak, tapi kami nggak menjamin mau dieksekusi. Terus untuk teman-teman yang di luar 3T itu gimana Pak, itu kalau kesulitan dalam 3 hari? Makanya untuk yang 3T begitu, komunikasikan dengan tutornya ya dari awal ya. Masa yang 3T-nya 1 orang, tapi kebijakannya berlaku untuk 1 kelas kan nggak mungkin Pak. Ya. Jadi yang 3T saja yang dapat kebijakan begitu, misalkan karena jauh harus ini rumahnya di gunung harus ke kota dulu misalkan. Saya kemarin juga ada mahasiswa yang seperti itu, ya nggak masalah, asalkan ada komunikasi. Jadi tidak boleh nggak ada komunikasi dan nggak ada informasi tiba-tiba langsung terbang saja mahasiswa kita gagalkan, itu juga nggak boleh. Jadi sekali lagi mohon untuk semuanya, ketua PIC tiap kelas ya itu bertanggung jawab juga untuk mengkomunikasikan hal tersebut ya, supaya tidak ada salah paham. Nah, untuk yang itu ya berlaku untuk yang itu aja Pak ya, yang 3T saja. Kalau mau perlakuannya sama ya Bapak pindah ke area 3T biar perlakuannya sama. Nah itu 7 mata kuliah Pak, 7 mata kuliah Pak. Itu kalau bersamaan ngasih tugas, waduh rada puyeng itu Pak. Kita cari referensi juga masih, waduh ini gimana itu. Ya makanya kemarin juga ada tugas misalkan mahasiswa disuruh untuk bikin tulis karya tulis misalkan. Itu juga perlu diinikan, dosennya ngasih caranya enggak. Dosennya ngasih tahu nggak cara nyari referensi, dosennya ngasih tahu nggak bagaimana caranya menulis artikel misalkan. Kalau itu semua tidak dilakukan, itu namanya bukan ngajar, tapi ini mengetes lah. Namanya mengetes mahasiswa. Dan kita semua di sini kan sebenarnya sedang kolaborasi dan belajar bersama. Jadi mohon untuk tugas-tugas yang aneh-aneh dan tugas-tugas yang nyeleneh, boleh Bapak Ibu semua bisa konsultasikan ke saya, misalkan ke Pak Kancu, ke saya saja lah. Kalau Pak Kancu sudah banyak pikiran, sudah banyak pekerjaan, ya saya saja. Kalau Mas Slamet sudah banyak juga tugasnya sebagai ngurusin pencairan Bapak Ibu semua. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan konten, dengan kualitas pembelajaran ke saya saja Bapak Ibu ya. Ya nanti kalau misalkan tidak bisa saya handle, ya nanti saya ke Pak Kajur untuk minta arahannya bagaimana. Itu saja ya Pak Andik ya. Nanti terutama komunikasi ya Pak Andik ya dengan dosennya ya. Ya. Nah ini kalau dosennya yang di 3T bagaimana Pak? Nah ini permasalahannya kalau dosennya yang tinggal di 3T Pak. Ayo Pak, itu agak berat sekali gitu Pak. 7 mata kuliah dengan 3 hari maksimal tugas itu, aduh. agak kita ngoyo nih Pak. Ya kalau itu aja Pak, nanti kalau misalnya tugasnya terlalu berat, nego saja dengan tutornya. Tapi ini masalah komunikasi aja ya. Oh gitu ya. Nah, kalau misalkan tugasnya terlalu berat dan memang ini tugasnya, nanti coba saya baca, saya lihat tugasnya seperti apa. Jika memang terlalu sulit, ya kita akan coba hubungi tutornya. Itu kan bagian dari evaluasi kualitas pembelajaran ya, Pak ya. Itu aja Pak Nik ya. Pak Kasih barangkali mau menambahkan, Pak. Menambahkan living cost maksudnya, Pak. Itu masih mati Pak speakernya, Pak. Ya, Pak Andik sepertinya mintanya 1 bulan Mas Zaki itu.
Enggak, itu kalau itu berlebihan Pak, cuma itu berlebihan kalau 1 bulan. Khusus untuk Pak Andik seperti 1 bulan boleh itu Mas Zaki itu. Jangan Pak, jangan. Tapi dipotong ininya, living cost-nya. Ini iya Pak, giliran living cost minta dipercepat, giliran tugas bisa diperpanjang. Wah, ini repot ini. Oke, silakan Mas Zaki, silakan. Baik, lanjut. Ini berapa lagi Pak? Mangga itu dari ibu-ibu tadi belum tuh. Kalau kita tanggapi semua bisa sampai besok nih Pak kayaknya Pak. Dari ibu-ibu Mas Zaki dari Prof. Hawa. Iya, Kartini. Udah satu orang lagi, jangan lama-lama. Umi Rohimah, silakan Umi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung menyampaikan saya dari kelas A5, Pak Sekjur. Alhamdulillah untuk kelas A5 terkait dengan jadwal dan dosen, alhamdulillah sudah lancar. Sekalipun kemarin mengalami kendala sedikit ada persamaan jam, tapi alhamdulillah sekarang sudah clear. Terus yang ingin saya tanyakan terkait permasalahan teman kami Pak Sekjur. Jadi kemarin itu memang sempat sebelumnya Pak Slamet menanyakan ke saya terkait 2 teman saya, dan saya sampaikan apa adanya kepada Pak Slamet. Mungkin saya sebutkan apa mboten nggih Pak untuk namanya, nama mahasiswanya. Sebutkan saja Ibu. Yang pertama itu Imron, yang kedua Dani gitu. Kalau Imron untuk dari semester 1 itu masih masih lumayan Pak. Tapi di semester 3 kami teman sudah membantu semaksimal mungkin untuk pengiriman tugas dan lain-lain. Tapi ternyata memang saya melihat setiap saya telepon itu beliau langsung kirimkan tugas. Tapi manakala saya tidak WA, saya tidak telepon, beliau seperti merasa tidak bertanggung jawab gitu, tidak memiliki tugas dan lain sebagainya, tidak mau menghubungi dosen dan lain sebagainya seperti itu. Akhirnya untuk Imron saya tanyakan, sesungguhnya mau bagaimana gitu kan, kelanjutannya bagaimana kuliahnya, saya tanyakan seperti itu. Dia jawab, sudah Bu, saya sepertinya sudah final, sudah tidak bisa melanjutkan kuliah. Saya ingin menghubungi Pak Slamet, tapi saya takut gitu. Tapi saya ingin mundur kuliah, tetapi saya nggak kepengen, saya nggak bisa kalau disuruh mengembalikan dana beasiswa itu. Itu untuk Imron Pak Sekjur. Yang kedua terkait Pak Dani. Untuk Pak Dani, dari semester pertama, kedua, alhamdulillah bagus. Untuk yang semester ketiga itu memang dia mengakui, Bu, saya memang hilaf seperti itu. Kemarin banyak sekali agenda dan lain sebagainya. Akhirnya kami berikan arahan dan lain sebagainya kepada Pak Dani. Yang intinya, saya tanyakan untuk Pak Dani bagaimana terkait penilaian gitu. Terkait nilai, saya nilainya sudah S semua Bu gitu. Oh sudah S semua. Terus kemarin sudah diselesaikan, saya kasih arahan ke Pak Dani dan sudah menyelesaikan beberapa mata kuliah. Tetapi ada 2 mata kuliah Pak yang sampai saat ini memang belum terselesaikan gitu. Jadi ada mata kuliah usul fikih dan mata kuliah pengembangan kurikulum. Terkait yang dosen pengembangan kurikulum itu kemarin sudah dihubungi dan beliau menjawab itu sudah bukan kapasitas saya lagi, jadi silakan konfirmasi ke pihak kampus seperti itu untuk Pak Dani. Nah terus Pak Dani saya suruh beliau itu menghubungi Pak Slamet, tapi katanya Bu, saya WA Pak Slamet tidak ada jawaban. Terus saya harus bagaimana ya? Saya tanya, kamu pengen kuliah? Nggih Bu, saya pengen kuliah gitu, saya pengen lanjut kuliah, tapi janji loh ya kalau kuliah, saya bilang gitu. Saya cuma menegaskan saja gitu untuk tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Terus yang mau saya tanyakan terkait Dani Pak, kalau terkait Imron mungkin kami teman-teman pengurus itu juga di kelas sudah angkat tangan gitulah, sudah kayak anak kecil masalahnya. Kalau nggak kami support, nggak kami kerjakan, dia kayak nggak punya tanggung jawab. Jadi kami udah angkat tangan. Tapi kalau terkait Dani itu kami lihat dia itu ada kesungguhan untuk melanjutkan perkuliahan Pak. Tetapi kemarin dia bilang saya belum bisa mengisi KRS-ku karena masih ada 2 mata kuliah yang bermasalah. Kira-kira bagaimana nih Pak terkait Pak Dani ini? Karena ada dua mata kuliah
dosen yang satu bisa dihubungi, tetapi beliau menyampaikan seperti itu, yang satu memang belum bisa dihubungi sampai saat ini. Mohon Pak Sekjur, matur suwun. Terima kasih. Mau langsung ditanggapi. Mas Selamat, Pak Gani, IPK-nya sekarang tuh berapa katanya, Bu? IPK-nya masih di bawah 3, Pak, IPK-nya. IPK-nya berapa? Iya. Imron itu berapa, Bu? Kenapa, Pak? Yang Imron itu berapa? IPK-nya berapa? Nah, saya nggak tanya ya, Pak. Pokoknya dia bilang, saya pokoknya di bawah 3 jauh gitu. Karena memang nggak pernah kirim tugas, tidak pernah ikut UTS, tidak pernah ikut UAS. Sampai saya kasih jawaban, saya suruh kirimkan aja sendiri, nggak mau, Pak. Jadi kami yang mengerjakan semuanya kalau untuk Imron. Tapi kalau untuk Dani itu masih lumayan, Pak, masih mau dan masih ada. Dani itu Muhammad Dani Rianto kan, Ibu? Iya, betul. Iya, betul, soalnya kan yang kemarin saya share juga, Pak, di grup Kosme itu nilainya itu kan S semua soalnya, Bu, itu, Bu. Jadi IPS-nya juga 0, sama juga sama Imron Faridianto ya, Bu, ya? Iya, betul. Itu dua-duanya itu IPS-nya benar-benar 0, Pak, karena nilainya itu S semua, Pak, di semua mata kuliah, Pak. Oh ya sudah, kalau begitu biarkan saja dulu, Mas Selamat. Kita minta fatwanya pimpinan ya. Iya. Itu ini kita tidak bisa membantu karena memang mahasiswa itu sendiri. Lalu kalau sekarang awalnya Bu Imi membantu terus, mulai sekarang tidak usah bantu deh. Tuman Pak Kajur. Tuman itu kata dua laki-laki, Tegalnya Tuman katanya. Siap Pak Kajur. Dibantu tapi ternyata merekanya tidak mau sungguh-sungguh. Dibantu merekanya sungguh-sungguh nggak apa-apa. Iya, Pak Kajur punten. Jadi kan sebenarnya ya, untuk teman-teman semuanya perlu diperhatikan. Jadi secara syarat atau apa ya. Jadi perkuliahan online dan fleksibel itu memang syaratnya adalah independen dan autonomous. Jadi si mahasiswa itu harus independen dan autonomous. Autonomous itu punya inisiatif untuk mengambil tindakan, punya inisiatif untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Artinya itu menjadi syarat yang paling penting untuk kuliah di PJJ. Ini malah justru tidak memiliki kapasitas. Nah, seharusnya Bapak Ibu semua tidak punya tanggung jawab loh untuk membantu temannya, itu nggak ada. Bahkan nggak usah nanya-nanya juga nggak masalah, harus sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Tapi ini kan luar biasa Pak Kajur. Teman-teman semua itu bertanggung jawab dan membantu teman-temannya yang lain. Ya itu memang kami apresiasi itu ya, tapi memang tidak ada kewajiban. Pas sudah dibantu ternyata tuman kata Mas Selamat itu, ya sudah nggak usah diurusin. Agak aneh juga. Sudah semester 1, tapi kalau Pak Imron ini nggak bisa mengembalikan kalau misalnya ini juga menurut saya sangat sangat egois. Dia sangat egois, sudah menerima uangnya, terus tidak bertanggung jawab, pas sudah mengembalikan tidak bisa. Ini kan namanya kayak anak kecil betul ya, kata Ibu Umi ya. Oh, kata Ibu Umi, ada Ibu ada Umi juga itu. Nah, itu memang yang begini ini sudah keterlaluan Bu. Memang supaya dewasa, biarkan pelajarannya agak keras itu. Jadi jangan dibantu lagi Bu untuk yang seperti ini ya Pak Kajur ya. Ini nyusahin, bukan cuma nyusahin teman sekelas, nyusahin kita di PJJ juga Bu. Jadi saran saya sih memang untuk konsekuensi mengembalikan itu tetap ada Bu. Jadi itu harus dipahami oleh mahasiswa semua ya, bahwa konsekuensi itu ada. Jadi Bapak Ibu nggak boleh bilang nggak bisa ya, itu namanya maunya sendiri. Nanti repot-repot kan dipakai jalur hukum kan repot juga ya Bapak Ibu ya. Jadi repot semua nantinya. Itu. Siap, terima kasih Pak Kajur, Pak Sekjur, dan Pak Selamat. Mohon maaf banyak merepotkan nih. Tidak sering Bu direpotin itu, Pak Selamat. Iya ya Pak ya. Yuk, silakan. Gimana Pak, lanjut atau sudah selesai jam 4 lebih Pak? Oke, kalau memang teman-teman sudah tidak ada lagi ya kita cukup. Ya. Banyak Pak sebenarnya Pak, cuman ini kalau terus-terus bisa sampai 2 hari 3 hari nggak selesai. Yang sama nih kalau lanjut terus ditangkap, ini ada beberapa hal yang sudah menjadi catatan, nanti kita sebagai bahan laporan ke Pak Dekan dan Pak Rektor juga Warek 1 di bagian akademik. Terkait dengan keuangan, tadi ada mahasiswa yang ingin mundur,
dan lain sebagainya nanti kami konsultasikan, karena kapasitas kami di prodi itu seperti kopral lah. Kalau jenderalnya yang bilang suruh laksanakan, maka kami siap laksanakan. Jadi jenderalnya Pak Rektor, kalau Pak Rektor bilang A, maka kami akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pak Rektor ya. Jadi itu ya teman-teman semua, dan tolong jaga kekompakan, saling memotivasi sesama teman ya. Tetapi kalau teman sering dibantu tapi tidak paham juga ya, tidak usah dibantu lagi gitu ya. Jadi bikin kesel saja, jadi bikin sakit hati, daripada sakit hati lebih baik tinggalkan gitu ya. Jadi itu Pak, teman-teman semua ya, para ketua kelas dan Pak Jaki, mungkin kalau ada yang mau ditanya silakan japri saja, atau yang mau menyampaikan unek-uneknya japri saja ke Mas Jaki, supaya Mas Jaki apa Mas Jaki bahagia kalau dapat japrian. Tapi japriannya nanti jangan japrian yang bikin pusing Mas Jaki, nanti ubannya tambah 1 hari bisa tambah 1 itu. Biasanya masih yang tambah pusing Pak kalau yang ke saya Pak. Ya itu Mas Slamet itu ubannya sudah tambah banyak Bapak Ibu sekalian itu sekarang gitu. Jadi tadinya sudah muda, tapi sekarang karena mikir PJJ ubannya jadi 1 hari 1 tumbuh. Yang sampai Pak Jaki juga 1 hari tumbuh 2 gitu kan. Silakan nanti japri ke Pak Jaki ya teman-teman semua. Pak Ajur, mohon izin sedikit bisa? Silakan. Terkait tempo hari Pak yang saya sampaikan ke Bapak mengenai tutor kami di MK Etika dan Profesi Guru itu Pak Dr. Ahmad Yani. Bagaimana Pak? Karena waktu hari Kamis itu beliau nelpon ke saya, bahkan jadwal pun sudah saya sampaikan ke beliau, tapi beliau itu merasa nggak ikut PJJ gitu. Setelah saya japri, beliau itu jawab, memang saya ngajar, saya kemudian kasih jadwal ya di-share di grup Kosma kepada beliau. Nah dari situ beliau suruh menghubungi Bapak, dan tempoh hari saya juga sudah menghubungi Bapak. Takutnya seperti ini Pak, dikhawatirkan seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada sebagian tutor yang mengundurkan diri setelah diberikan tugas gitu, jadwal yang sesuai. Nah bagaimana Pak itu Pak? Oke, untuk Ahmad Yani nanti sebentar saya telepon ya. Karena dia sudah menghubungi saya juga, katanya mau ke PJJ, mau belajar portal. Tapi jika sampai besok tidak ada jawaban, maka kami akan ganti dengan Ibu Emma ya. Baik. Emma sama senior juga, Bu Emma, dosen senior ya. Itu keputusannya. Sempat juga nelpon, kok tidak dikasih tahu. Semester lalu beliau minta mengajar di PJJ, jadi ketika kami senior minta, maka kami jadwal. Apalagi Pak Rektor sudah bilang bahwa semester ini diutamakan adalah teman-teman dari PJJ dulu gitu ya. Dari PJJ, dari IAIN lagi ke Pak Jaki. Ya, terima kasih Pak Ajur. Ya, oke. Mas Slamet, ini Mas Slamet. Bapak Ibu semua, karena mengingat sini waktunya sudah sore ya Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu semua, kami mohon dari PJJ, kami semua ini, kita semua ya, bukan cuma kami. Itu kan, kita semua yang ada di PJJ ini, selain kami yang ada di IAIN juga Bapak Ibu semua, sebenarnya kami semua sedang dalam sorotan banyak pihak ya Bapak Ibu semua. Jadi tolong Bapak Ibu semua bantu kami, jangan terlalu banyak problem, terlalu banyak masalah ya. Jadi mohon teman-temannya dikasih tahu untuk saling membantu, saling duduk saja. Itu ya Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku di PJJ jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.